Saya mungkin akan pensiun. Ini hari bahagianya saya. Di balik cedera saya sudah merasakan satu tim dengan Megatron. Pasalnya pemain asing kuota Asia Wipawi Sritong secara efektif absen sepanjang musim karena cedera. Sebagai hasil pemeriksaan medis Wipawi, ia didiagnosis mengalami ligamen anterior cruciatum yang robek di sisi kirinya dan meniscus lateral yang rusak yang memerlukan pembedahan. Tulis pernyataan tim dilansir dari Ocean. Sritong cedera saat mendarat setelah serangan ketiga dalam pertandingan tandang melawan Ratspak pada Jumat 7 Februari. Sritong yang mengeluh kesakitan segera meninggalkan pertandingan. Tingkat keparahan cedera pemain asal Thailand itu lebih serius dari yang diperkirakan. Wipawi memberikan pernyataan tentang cederanya. Wipawi mengaku senang tahun lalu bisa bermain dengan Megatron. Dirinya menutup kemungkinan akan pensiun karena sudah tercapai bermain dengan Mega di Liga Thailand. Bukan hanya itu, Wipawi juga melontarkan kata-kata untuk mereka agar bisa bermain lebih luas. Mega harus bermain di luar Korea seperti dulu di Thailand dan Liga Amerika jika dirinya ingin menambah ilmu, ucap Wipawi. Saya sangat senang bisa satu tim dengan Mega. Rasanya bukan main, mungkin kulit Liga Mega bisa biasa saja, tetapi dia mempunyai sifat yang tidak dimiliki pevoli manapun, ucapnya. Ligamen cruciatum yang robek adalah cedera yang memerlukan pembedahan dan sangat mungkin Sritong tidak akan dapat bermain musim ini. Sritong adalah salah satu andalan timnas voli putri Thailand yang bergabung dengan Nilstedt musim lalu dan tahun ini memasuki musim keduanya. 3 tim kembali bermanuver di bursa transfer pemain Liga Voli Korea Putri. Perjudian Pink Spider, Hyundai Hillstead ancang-ancang cari pesaing baru bagi Megawati Hangestri. Pink Spider, Hyundai Hillstead dan IBK Altos mau tak mau dipaksa kondisi untuk memasuki bursa transfer pemain asing Liga Voli Korea. Hal ini dikarenakan pulihnya Tutku Burcu, opposite Pink Spider yang sempat absen akibat dibekap cedera. Dalam laman resmi Kovo, Pink Spider kembali mendaftarkan Tutku Burcu untuk sisa musim ini. Itu artinya Pink Spider harus melepas Mateiko yang didatangkan sebagai pengganti sementara dari Tutku Burcu. Situasinya memang sedikit tricky bagi tim asuhan Marcelo Abondanza, sebab secara performa Marta Mateiko memperlihatkan grafik permainan menanjak. Meskipun bertubuh kecil dengan tinggi 174 cm, ia dikenal karena kemampuan menyerang luar biasa dengan memanfaatkan elastisitasnya yang unik dan pertahanannya yang baik. Ia berperan aktif sebagai pemain serba bisa, juara bertahan dalam menyerang dan bertahan. Dengan mundurnya Sritong, Hillstead berada dalam keadaan darurat. Pemain asing Hillstead Leticia Moma Basoko memiliki kekuatan menyerang yang sangat baik, tetapi satu pemain yang mendukungnya tidak ada. Dengan absennya Sritong, pemain lokal seperti Jung Ji-yoon dan juga Go Yerim diharapkan akan lebih banyak digunakan. Hyundai Construction yang saat ini berada di posisi kedua di divisi wanita Felix telah dilanda cedera yang tidak terduga. Gelandang Asia Wipawi mengalami cedera serius pada lutut kirinya yang secara efektif mengakhiri musim. Jadwal operasi Wipawi belum ditentukan, ucap pernyataan dari tim Hyundai Construction yang memiliki kerjasama tim yang kuat, kini terancam kehilangan posisi kedua karena absennya Sritong yang selama ini tampil baik dalam menyerang maupun bertahan. Sebelumnya, middle blocker Hillstead Yang Yojin akan absen karena cedera punggung. Megawati Hangestri, pelaku dari voli asal Indonesia, berpotensi mencetak rekor luar biasa bersama Ratspak di putaran kelima Liga Voli Korea musim ini. Sebagaimana diketahui, Mega saat ini tengah menjalani musim keduanya bersama Ratspak di Liga Voli Korea. Pevoli berjuluk Megatron itu mampu tampil gemilang sepanjang Felix musim ini, bahkan dirinya sudah 2 kali dinobatkan sebagai MVP pada putaran ketiga dan keempat. Penampilan Mega bisa dibilang lebih gemilang dan menjanjikan ketimbang pada musim debutnya pada musim lalu. Bahkan pemain andalan Kohijin itu kini bergabung dalam jajaran pemain elit, yakni menduduki 3 besar di top skor sementara musim ini. Posisi pertama ditempati Giselle Silva GS Celtek yang mengemas 733 poin, lalu ada Victoria dan Caki BK Altos dengan 697 poin. Sedangkan Megawati mengantongi 640 poin dalam 25 laga dan berada di peringkat 3 top skor Liga Voli Korea. Hal ini juga membuat pevoli asal Jember itu berpotensi memecahkan rekor jumlah poin babak fase reguler pada musim lalu di putaran kelima. Jumlah tersebut bisa dilampaui lebih cepat oleh Megatron pada musim ini, bahkan bisa direngkuhnya pada akhir putaran kelima. Pasalnya jika dihitung, Mega mampu mengemas rata-rata 25,6 poin dalam satu pertandingan sepanjang musim. Sebab saat ini, Mega hanya membutuhkan 96 poin lagi untuk memecahkan rekor poin di babak fase reguler musim lalu.
maka pevoli berusia 25 tahun itu bisa mencetak rekor baru tersebut pada pertandingan ke-6 putaran kelima, alias saat laga Ratspak versus GS Caltech. Duel Ratspak versus GS Caltech yang berlangsung di Chungmu Gymnasium juga menjadi laga penutup di putaran kelima, sehingga Mega hanya membutuhkan beberapa pertandingan lagi agar bisa memecahkan rekor pribadi di Liga Voli Korea. Sebagaimana diketahui, pemain asal Indonesia itu telah mengemas 736 poin dalam 35 pertandingan pada babak fase reguler musim lalu. Ilstedt yang mengincar gelar juara secara beruntun saat ini berada di posisi kedua musim ini dengan 17 kemenangan dan 9 kekalahan 53 poin, di belakang Pink Spider dengan 22 kemenangan, 5 kekalahan dan 64 poin. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Segitunya, Lee So-young temui Megatron Jepang versus IBK Altos dirinya akan dicoret. Rumor kembalinya Pyo Seung-ju ke IBK Altos sempat menjadi buah bibir para pecinta voli di Korea. Sebelum bermain untuk Ratspak, Pyo Seung-ju memang menjadi salah satu pemain pilar IBK Altos. Namun kini Pyo Seung-ju dirumorkan akan kembali ke klub lamanya IBK Altos di saat ia mengaku nyaman di Ratspak. Pada awal musim lalu, Pyo Seung-ju dan Lee So-young terlibat dalam pertukaran pemain menjelang musim baru V-League. Lee So-young yang menjadi kapten Ratspak sangat diminati IBK Altos yang kemudian membelinya dengan harga mahal. Persaingan di Liga Voli Korea musim ini semakin sengit seiring dengan musim kompetisi fase reguler yang sudah memasuki fase-fase krusial. Kapten Lee So-young yang meminta Megawati jangan mengatai atau membantai tim kami di Liga Voli Korea Jepang bertemunya Ratspak melawan IBK Altos. Mengapa Lee So-young? Begitu karena karir Lee So-young tinggal sejengkal. Rentetan hasil buruk Lee So-young membuat dirinya akan dicoret oleh pelatih IBK Altos. Lee So-young adalah rekan duet Megawati di Ratspak. Dirinya memilih uang daripada karirnya yang sangat mentereng di Liga Voli Korea bersama Ratspak. Media-media luar juga menyoroti performa tim IBK Altos yang tidak pernah menjadi penantang juara V-League. Momen akhir fase reguler juga jadi momen penting bagi Ratspak dan IBK Altos, di mana keduanya akan kembali bersua pada Rabu 12 Februari lusa. Bagi Ratspak, kemenangan menjadi harga mati jika ingin menendang Hyundai Hillstead dari peringkat 2 klasemen sementara. Tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin tersebut kini tertinggal 3 poin saja setelah mereka mampu menang atas juara bertahan musim lalu itu di laga terakhir. Kemenangan atas Hillstead dengan skor 1-3 menjadi pertandingan dan bahwa Ratspak telah berhasil bangkit dan keluar dari catatan suram. Sebelumnya, tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati tersebut sempat 2 kali kalah secara beruntun dari Pink Spider. Memang menjadi momok yang sulit dikalahkan setelah mereka juga menghentikan rekor 13 kemenangan beruntun Ratspak. Di sisi lain, IBK Altos masih belum mampu keluar dari rekor suram mereka yang sudah berlangsung sejak mereka kalah di tangan Ratspak pada akhir tahun lalu. Kini, tim besutan Kim Ho-chul tersebut kembali menunjukkan inkonsistensinya dengan belum menang di 2 pertandingan terakhir. IBK Altos sempat bangkit usai dibekap 9 kekalahan beruntun saat bersua dengan All Paper Saving Bank sebelum kembali meraih hasil minor. Salah satu media Korea Selatan, Mania Report pun menyoroti kondisi IBK Altos dalam salah satu artikel mereka menjelang laga melawan Ratspak. Situasi IBK Altos kian menyedihkan setelah mereka harus kalah telak 0-3 dari GS Caltech di pertandingan terakhir yang dijalani. Dengan kekalahan itu, peluang IBK Altos untuk bersaing dengan Ratspak di pos terakhir babak playoff kian surut mengingat jumlah laga semakin sedikit. Mania Report juga menjelaskan bahwa kondisi itu terjadi karena IBK Altos tidak memiliki daya dukung yang maksimal dari pemain lokal mereka. Para pemain yang ada seperti Lee So-young masih belum bisa konsisten meski mereka memiliki juru gedor luar biasa dalam diri Victoria Danchak. Pevoli Ukraina tersebut bisa dibilang menggendong tim sendirian, ia kini masih berada di peringkat kedua top skor sementara. Peluang IBK Altos untuk lolos ke babak playoff kian surut setelah mereka kalah telak 0-3 dari GS Caltech, tulis Mania Report. Saat ini, IBK Altos ada di peringkat keempat dengan 37 poin, selisihnya dengan peringkat 3 Ratspak 50 poin sangat besar.
Mereka semakin sulit mengingat hanya tersisa 9 pertandingan. Kelolosan menuju babak playoff masih belum pasti. Meski performa senjata utama asing Victoria dan Jack mumpuni, tapi daya dukung pemain lokal jelas masih buruk. Laporan dari Mania Report tersebut bisa menjadi angin segar bagi Ratspak untuk kembali mendulang 3 poin sempurna. Hal itulah yang diungkapkan oleh Ko Hee-jin sebagai juru taktik Ratspak setelah berhasil mengalahkan Hillstead dalam pertandingan terakhir. Kebiasaan menang itu penting. Kita harus menciptakan kombinasi yang baik saat menang, ujar pelatih Ko, dilansir dari The Spike. Bagaimanapun, Pink Spider, Hillstead dan kami sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhir dalam pertandingan besar pasca musim. Saya akan bersiap untuk tertawa di akhir, tuturnya menambahkan. Pria berusia 44 tahun itu berharap Mega dan kolega bisa terus meraih kemenangan demi kemenangan hingga memijak babak playoff. Namun permintaan Lee So-young tidak disetujui Ratspak yang membuat sang kapten meninggalkan klub. Seusai kepindahan ke IBK Altos, Lee So-young menjalani musim yang karena mengalami cedera bahu. Ia pun harus absen pemulihan selama 2 putaran laga yang membuatnya kerap menjadi bahan sorotan karena dituding hanya menjadi beban di IBK Altos. Pemain dengan gaji tertinggi di IBK Altos itu hanya berada di bangku cadangan sehingga putaran keempat. Meskipun Lee So-young bisa bermain, namun dia tak memberikan kemenangan pada tim yang telah membayarnya mahal. Sejak bergabung dengan Ratspak, Pyo Seung-ju pun menjelma menjadi salah satu andalan tim asal kota Daejeon itu. Pyo Seung-ju, pemain yang dulunya tersingkirkan, kini menjadi bintang Ratspak bersama Megawati dan Bukilik. Kemungkinan ia kembali ke tim lama sepertinya akan ditolak Pyo Seung-ju karena sudah merasa nyaman di Ratspak. Nama Lee So-young menjadi perbincangan. Megawati sangat antusiasme di Liga Voli Korea ditambah kedatangan Lee So-young. Tetapi sejak Lee So-young pergi, tim Ratspak sudah biasa beradaptasi. Beredar kabar Lee So-young terkena amukan pelatih IBK Altos, Kim Yo-chul. Lee So-young disebut tidak pantas dengan harga pasarnya. Padahal manajer IBK Altos berani bayar Lee So-young sangat besar. Lantas beberapa pertandingan IBK Altos mengalami banyak kekalahan, berbeda dengan Ratspak yang melejit. Begini komentarnya. Lee tidak bermain bagus di sini. Kami menyesal merekrut pemain mahal itu. Butuh beberapa hari lagi untuk melihat Lee beradaptasi di sini, ucap manajer IBK Altos. Sebagaimana diketahui, Lee So-young sebelumnya memutuskan untuk hengkang dari Ratspak ke IBK Altos pada off-season musim lalu. Lee So-young bahkan menjadi salah satu pemain termahal di ajang Liga Voli Korea selain Kim Yoon-kung dan juga Kang So-hwi. Namun pemain yang menjadi sahabat Mega di Ratspak itu belum menunjukkan performa signifikan selama bergabung dengan IBK Altos sejak awal musim ini. Bahkan Lee So-young baru menjalani debutnya musim ini saat melawan Ratspak pada 30 Oktober lalu. Akan tetapi, setelah itu dirinya lebih sering bermain sebagai pemain pengganti. Hal ini tak lepas karena cedera bahu yang dimilikinya kerap kambuh dan belum pulih maksimal sehingga belum bisa menunjukkan performa sesungguhnya. Bahkan Lee So-young baru menjalani debutnya ketika melawan Ratspak pada 30 Oktober. Sementara itu, Kim Ho-chul selaku sang pelatih mengatakan dirinya cukup memaklumi kondisi So-young dan tidak ingin gegabah. Saya menghargai Lee So-young. Musim ini masih panjang, ia ingin segera kembali dan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, kata Kim Ho-chul dilansir dari My Daily. Jika ia bermain gegabah, ia mungkin harus mengakhiri musim ini lebih cepat. Memang membuat cukup frustasi, tapi demi melindungi pemain kami perlu meluangkan waktu agar tubuhnya pulih. Setelah itu, bisa memasukkannya dalam susunan pemain inti, jelasnya. Tak sampai di situ, Kim Ho-chul juga secara belak-belakan menyatakan penyesalannya karena Lee So-young mengalami cedera yang hingga saat ini belum pulih total. Dalam kasus Lee So-young, dia bekerja sangat keras selama jeda musim, namun cedera bahunya kambuh selama pramusim.